Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Iqadul Imam, yaitu meneruskan kata mutiara yang ke-117. Dan ini merupakan seri kedua dari yang sebelumnya. Kita sudah selesaikan seri yang ke-1, namun ini masih melanjutkan pada kata mutiara yang ke-117. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali. Qala dawuh siapa Sayyiduna Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, Radhiya mudah-mudahan memberikan ridho siapa Allah anhu kepada, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, asbahtu wa mali syururun illa mawaqi'ul qadari. Asbahtu telah masuk waktu pagi siapa aku. Wama dan tiada itu li bagiku sururun adapun rasa bahagia daripada rasa bahagia. Illa mawaqi'ul qadari, kecuali terjadinya takdir-takdir Allah. Jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkait dengan takdir Allah ini, bahwa beliau mengatakan, aku itu ya saat pagi hari tidak pernah merasakan kesenangan atau kegembiraan yang ada di dalam hatiku, kecuali pada saat itu aku merasa gembira dan senang ketika aku ada di dalam takdir-takdirnya Allah. Artinya bahwa ketika di pagi hari beliau ini tidak pernah merasakan kebahagiaan selama beliau masih belum menyandarkan atau melihat bahwa semua hidup ini adalah merupakan takdir-takdir Allah. Selama itu belum bisa melihat bahwa seluruh yang ada, sesuatu yang terjadi pada dirinya itu masih belum melihat bahwa itu merupakan takdir Allah, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Kalau selama masih yang muncul nafsunya, yang melihat akan kehidupannya itu, kalau yaitu nafsu dan akalnya, maka beliau tidak, atau beliau masih belum merasakan kebahagiaan. Baru kalau beliau itu di pagi hari bisa melihat, ya, bisa memperhatikan terhadap takdir-takdir Allah, baru itu dia merasakan bahagia dan gembira. Artinya begini, pemahamannya itu begini. Umpama di dalam kehidupan ini kita sudah secara ikhtiar sebagai bentuk bagian daripada tugas kemanusiaan, ikhtiar itu sudah dilakukan. Ya, usaha bagaimana pada hari ini kita berusaha untuk mencari rezeki, ingin mengumpulkan rezeki ya dari Allah dengan ikhtiar, berusaha mencari pekerjaan. Ternyata bahwa di hari itu apa yang ia ikhtiarkan, apa yang ia usahakan, ternyata hasilnya
yaitu minus atau nol, tidak memperoleh pekerjaan. Ya. Yang kemudian dia menyadari bahwa secara kemanusiaan dia sudah ikhtiar, ternyata kok juga tidak berhasil. Dan kemudian dalam hatinya mengatakan bahwa ini merupakan takdir Allah. Nah, ketika orang bisa melihat, memperhatikan terhadap takdir-takdir Allah, selama ia melihat bahwa seluruh keberhasilan dan tidak berhasilnya seseorang itu seluruhnya merupakan takdir Allah, baru ia merasakan kepuasan. Seperti itulah yang dirasakan oleh Maulaya, guru kita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selama beliau masih belum melihat takdir-takdir Allah, maka beliau tidak merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya. Artinya bahwa yang diprioritaskan, yang lebih didahulukan, lebih kepada apa yang akan diputuskan, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah pada pagi hari ini atau pada hari ini. Artinya bahwa seorang hamba jangan sampailah kita melawan takdir, jangan sampai kita protes kepada takdir yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan buah daripada apa? Syurukul anwar. Jadi ini adalah buah daripada terbitnya cahaya-cahaya kebenaran atau menjadi sumusul anwar, matahari. Ya, cahaya-cahaya kemakrifahan, ya inilah. Ya, sebagai indikasinya, sebagai cirinya ketika hati seseorang itu sudah dipenuhi yaitu cahaya-cahaya ma'rifah itu, maka akan melahirkan apa? Tarkut tadbir, sudah tidak ngatur lagi yang menjadi urusan Allah. Ya. Oleh sebab itu di dalam hal ini maka waqala Abu Utsman radhiyallahu an, dan berkata siapa Abu Utsman radhiyallahu an, beliau mengatakan begini terkait dengan sifat tidak ngaturnya seorang hamba ketika hati nuraninya sudah dipenuhi yaitu anwarul ma'rifah, maka akan melahirkan perilaku atau sikap spiritual yang sangat luar biasa. Satu misal seperti yang dikatakan oleh Abu Utsman radhiyallahu an, beliau mengatakan mundu arba'ina sanatan ma aqamani Allahu ta'ala fi halin fakarihtuhu. Mundu arba'ina sanatan, sejak yaitu arba'ina sanatan 40 tahun, ma aqamani Allahu, tiada menempatkan, memposisikan nih kepadaku siapa Allah fi halin, di dalam satu keadaan, fakarihtuhu, sehingga menjadikan aku membenci atau tidak mensukai hu, akan keadaan. Aku itu diposisikan oleh Allah selama 40 tahun. Ya, aku tidak pernah mengeluh, aku tidak pernah protes, aku tidak pernah membenci apa yang telah diposisikan oleh Allah dalam hidup ini kepadaku. Ya kalau sesungguhnya, kalau secara rasionalitas sungguhnya nggak enak, tetapi hati nuraniku, nilai spiritualku, ya karena anwarul ma'rifahnya ini, sehingga apapun yang diposisikan oleh Allah kepada hamba itu, dia tidak pernah memprotes, dia tidak pernah membencinya. Aku itu 40 tahun loh diposisikan oleh Allah fi halin, di dalam satu keadaan, fakarihtuhu, sehingga membuatku benci, itu tidak pernah. Jadi aku nggak pernah berusaha, aku tidak membencinya sekalipun itu tidak enak. Sekalipun selama 40 tahun itu kalau boleh saya protes, itu akan protes. Kalau boleh itu aku memilih menurut nafsuku, aku akan memilih. Tetapi aku lebih pasrah dan memilih apa yang telah diposisikan Allah, apa yang telah dipilihkan oleh Allah kepadaku. Maka itu katanya, yaitu Abu Utsman, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun,
ma aqamani Allah taala fi halin. Tidak pernah Allah itu menempatkanku fi halin dalam satu keadaan fakarituhu menjadikan aku membencinya. Enggak pernah itu. Wala nakolani, dan tiada memindahkan ni kepadaku, ya Allah maksudnya, ila wairihi, kepada posisi yang lain, fasakhitu, yang menjadikan aku murka kepada kondisi itu. Aku pun begitu. Aku nggak pernah Allah memindahkanku, ya. Dan tidak pernah aku dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang kemudian menjadikan aku membencinya, aku murka, nggak pernah juga. Karena aku lebih memilih apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu faida aradal fakiru ayyakuna. Maka itu faida arada, maka apabila arada berkeinginan siapa al fakiru, seorang fakir, ayyakuna ada. Apa tasarrufuhu, perannya akil, perannya fakir billahi, ya. Artinya peran itu artinya perhatiannya si fakir, ya, tasarrufuhu ayyakuna ada apa tasarrufu, perhatiannya si fakir itu bilayanya kepada Allah. Jadi apabila seorang fakir ada perhatiannya itu hanya untuk Allah, falyan azil, maka nanti akan dilepaskan. Falyan azil, maka niscaya akan lepaslah siapa fakir an hududihi, dari kepentingannya si fakir, wahawahu, dan keinginannya si fakir. Jadi ketika seseorang itu belajar betul-betul mulai memperhatikan seluruh hidupnya hanya untuk kepentingan Allah, maka nanti akan dicabut oleh Allah kepentingan-kepentingan dunianya, keinginan-keinginan hawa nafsunya itu nanti akan dicabut oleh Allah, kemudian diganti, ya, oleh server baru, diganti oleh semacam, kalau ibaratnya komputer itu diganti oleh oleh satu alat yang baru yang menjadikan sesuatu itu menjadi baik. Faidha aroda, kalau sudah seperti itu, faidha aroda amron, kalau seseorang itu sudah memasrahkan sepenuhnya kepada apa yang menjadi keinginan Allah, ketika perhatian seseorang di dalam hidup ini hanya ditujukan kepada Allah, maka faidha aroda ayyaf'al la amron. Faidha aroda, apabila berkeinginan siapa si fakir, ayyaf'ala, melakukan siapa fakir amron, sesuatu, falyata'ani, maka akan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Jadi ketika seorang fakir ini menginginkan sesuatu, ya, kepada Allah, menginginkan dalam hidup ini apa yang menjadi cita-citanya, ingin memperoleh satu misal pangkat, ingin memperoleh sesuatu apapun umpamanya, kalau berkeinginan untuk melakukan itu, maka falyata'ani, maka dia pelan-pelan, tidak terburu-buru, wayasbiru, dan selalu sabar, wayastami'u, dan selalu memperhatikan atau memperdengarkan siapa fakir ilal hatifi, yaitu kepada suara ilham. Maksudnya hatib itu adalah suara yang tidak ada, yaitu gambarnya, atau hanya visual saja, ya, hanya suara saja tanpa ada penampilan dohirnya. Kalau dalam teknologi hatib itu telepon, jadi suara tanpa rupa ini. Jadi artinya ilham. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, orang-orang yang sudah pada makom anwarul ma'rifah, di mana hidupnya hanya untuk mendapatkan perhatian Allah dan hanya perhatiannya hanya kepada Allah, maka ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia tidak terburu-buru, ya, dia sabar sambil menunggu ada ilham dari Allah. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala
Subhanahu hali maha suci Allah. Yusmi'uhu akan memperdengarkan ya Allah itu kepada si fakir atau si akil tadi. Memperdengarkan sesuatu yuridu yang menginginkan ayat wajah untuk mengarahkan ya Allah ilahi kepada si akil fi'lan akan pekerjaan au tarokan atau meninggalkan. Artinya bahwa ketika seorang hamba dengan sabarnya untuk menunggu akan datangnya ilham dari Allah, maka ketika itu Allah akan memperdengarkan kepada seseorang itu terhadap apa yang diinginkan. Ya, apakah ini nanti dilanjut fi'lan dilanjut, dikerjakan, tarokan atau ditinggalkan. Suatu misal ada seseorang mencalonkan dirinya ingin jadi DPR. Nah ini. Jadi ketika ada seorang mencita-citakan ingin jadi DPR, tidak kemudian langsung dieksekusi. Dia masih merenungkan dirinya, dia masih untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara atau melalui proses-proses spiritual ini, di mana cita-cita keinginannya pengen jadi DPR itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Karena untuk mencari ridho Allah, maka yang dikedepankan dulu adalah ridhonya Allah. Bagaimana ridho Allah itu akan bisa ditangkap bahwa Allah ini meridhoi dia untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan satu rekomendasi untuk boleh mencalonkan. Menunggu dia dengan sabar. Kalau dia tidak punya guru mursyid, dia mungkin masih sabar dengan selalu berzikir, mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, agar supaya nanti ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah berupa petunjuk, baik itu melalui ilham langsung atau mungkin melalui orang-orang yang mempunyai spiritual yang sangat luar biasa, nanti dipesankan melalui orang itu. Dia sambil menunggu hal itu, maka ketika itu nanti akan ada jawaban apakah dia harus terus untuk mencalonkan sebagai DPRK atau ya dia untuk kemudian tidak mencalonkan DPR. Ini salah satu kekuatan ciri orang-orang yang selalu memperhatikan hidupnya ini. Perhatian hidupnya ini bersandar, beriktimat kepada Allah. Apapun langkah-langkahnya itu harus mendapatkan semacam rekomendasi dari Allah dengan selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di tingkat syariat ini dengan cara istikharah, dengan cara puasa, insya Allah kalau itu dilakukan dengan cara yang sabar, menunggu petunjuk dari Allah, nanti akan ada, yaitu petunjuk-petunjuk itu. Apakah dia harus terus mencalonkan atau dia tidak mencalonkan. Ini ketergantungannya luar biasa kepada Allah, karena merasa dirinya tidak bisa mengatur akan yaitu masa depannya. Waqad jaraina, dan sungguh kami telah melaksanakan. Waqad jaraina, dan sungguh kami telah melaksanakan. Waqad jarrabna, dan sungguh kami telah pengalaman hadza terhadap hal seperti ini. Fi safarina, di dalam perjalanan spiritual kami. Wa iqamatina, dan di dalam tugas-tugas kami seperti ini sudah jadi pengalaman saya. Fakunna, maka ada, sehingga ada fakunna, maka ada kami la nutasarrifu, tidak akan tidak akan memperhatikan, tidak akan yaitu bertindak. Enak diartikan bertindak. Jadi ini saya sangat pengalaman. Jadi ibaratnya ini saya tulis, ini adalah pengalaman spiritual kami, untuk bisa menjadi pelajaran dan guru bagi orang-orang yang dalam perjalanan ketika dihadapkan kepada persoalan seperti ini. Oleh sebab itu fakunna la nutasarrifu. Oleh karena itu sehingga ada siapa kami la nutasarrifu, aku tidak pernah bertindak
melakukan siapa kami illa biidznin khosin, kecuali dengan yaitu rekomendasi yang khusus atau izin yang khusus. Siapa maksudnya? Adalah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu wasahibul i'tinai, adapun orang yang mempunyai perhatian kullihi secara keseluruhan, sahibul i'tina hakada, ya seperti ini. Orang-orang yang mempunyai kepentingan apapun di dalam kehidupan ini, menjalani hidup ini, pilihan-pilihan yang ada di hadapannya itu tidak kemudian didahulukan nafsunya, tetapi lebih mendahulukan dengan beriktimat menyandarkan seluruhnya kepada Allah. Wasahibul i'tina namanya, kulihi hakada. Ma'at ta'ani, dengan selalu pelan-pelan sambil menunggu keputusan-keputusan Allah. Fa inna ta'ani, karena sesungguhnya sabar menunggu itu minallahi, bersumber dari Allah. Sementara wal ajalatu, orang yang tidak sabar menunggu, terburu-buru, itu minasyaitoni, termasuk bagian daripada sifat setan. Biasanya wa katsirum makana Syekh Al-Majdub Al-Wali Al-Arif Sayyidi Ahmad Abu Silham yunshiduni hadzal bait. Wa katsirum makana, kebanyakan apa yang ada, makana apa, karena yang ada siapa Syekh Al-Majdub. Sebagai kebanyakan Syekh Majdub, seorang wali, seorang yang arif, yaitu Sayyid Ahmad Abu Silham. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang wali Majdub, sebagaimana ini banyak dilakukan oleh hal-hal seperti ini. Perjalanan spiritual model seperti ini, ketika dihadapkan kepada problem-problem pilihan dalam hidup, di mana orang-orang yang Majdub, orang-orang yang ditarik oleh Allah ini selalu melakukan cara-cara seperti ini. Ya, sebagaimana yaitu seorang waliul arif, yaitu Syekh Ahmad Abu Silham, yang selalu yunshiduni, telah membacakan kepadaku, mensenandungkan kepadaku hadzal bait, akan bait ini. Ta'anni wala ta'jal li amrin turiduhu wa kun rahiman bil khalqi tubla birahimi. Ta'anni, pelan-pelanlah. Wala ta'jal, dan jangan keburu engkau untuk menunggu keputusan Allah. Jangan terburu, jangan nafsumu yang kamu dulukan. Coba kamu sabar sebentar menunggu dari apa yang menjadi petunjuk Allah. Li amrin, terhadap sesuatu, turiduhu, yang engkau inginkan, hu akan amr. Ketika engkau menginginkan, mencita-citakan sesuatu itu, jangan terburu-buru. Tunggu akan petunjuk Allah, tunggu akan keputusan Allah, tunggu ridhonya Allah. Wa kun, maka jadilah engkau rahiman, yaitu orang yang selalu berbelas kasih bil khalqi, kepada makhluk. Tubla, nah wakun, dan jadilah ya rahiman, seorang yang penyayang bil khalqi, kepada makhluk. Tubla, maka kamu akan diberi, ya tubla, pasti engkau akan diberi birahimin, dengan zat yang maha penyayang. Pasti kamu, ya kalau kamu sabar menunggu terhadap sesuatu yang kamu inginkan, ya kemudian kamu menjadi orang yang penyayang kepada makhluk, maka tubla birahim, pasti akan diberi birahimin, dengan zat yang maha kasih sayang. Wa alaika, wajib bagimu, ayyuhal muridu, wahai sang murid, ya wajib bagi sampean itu, bil i'tina'i bihadzal amri, bil i'tina'i, dengan selalu memperhatikan, bihadzal amri, terhadap hal ini.
wafham dan pahamilah, anillahi, pahamilah olehmu, wafham pahamilah olehmu, anillahi, ya, terhadap Allah, fi umurika, di dalam semua urusanmu, kuliah, secara keseluruhan umur. Pahami bahwa seluruh urusan-urusanmu itu adalah ada di tangan Allah. Ya. Kemudian wa ansyada, wa ansyid, wa ansada, dan kemudian membacakan, wa ansyid, dan bacakan ala nafsika, atas dirimu, sebuah syair ini. Ittabi riyahal qadha wadur khaitsu darat wasallim bisalma wasar haitsu sarat. Ittabi, ikutilah, riyahal qadha, kemana angin takdir atau kodoknya Allah. Ikuti, jangan menentang takdir, jangan menentang apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Ikuti ajalah. Ketika kamu ditakdirkan gagal, ya sudah, ikuti, terima aja. Wadur, dan berkelilinglah. Haitsu darat, di mana darat itu akan berputar arahnya takdir. Sudah, ikuti dan kelilingi terus, ikuti aja. Ikuti angin keputusan Allah, dan kamu berputar-putarlah di mana takdir itu berputar-putar, ikuti di situ aja. Wasallim, dan pasrahlah, lisalma. Ya, lisalma itu bagi yang pasrah, dengan pasrah, sabar, tidak terburu-buru, ya, dengan tidak terburu-buru, dengan sabar, pasrah. Kalau sampai mau itu, wasir, dan jalanlah, haitsu sarat, di mana jalannya takdir itu. Kalau kamu mengikuti apa yang menjadi kodoknya Allah, mengikuti putaran takdir di situ, dan kamu menyerahkan seluruhnya di situ, pasti nanti kamu akan enak. Ikuti dulu. Wasta'in, dan sambil mintalah kamu pertolongan, ala hadzal amri, terhadap urusan ini, bi'audi aidi, bi'adiyatihi, melalui doa-doanya Nabi Muhammad alaihi, mudah-mudahan tetap Nabi, assalamu, ada keselamatan. Sambil kamu minta tolong kepada Allah, hatimu pasrah, hatimu mengikuti takdir, tapi disertai dengan doa kepada Allah. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi fi hadzal maqami, di dalam makom seperti ini. Ya, qaulihi, seperti ucapannya Nabi, Allahumma inni asbahtu. Ini tingkatan spiritual, betul-betul pengen menjadikan hati kita, nurani kita, ya, itu yang ingin menyampaikan dan menyatakan ketundukan dan kepasrahan dan ketidakmampuan kita akan kelemahan kita. Allahumma, ya Allah, inni asbahtu. Ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku, asbahtu, masuk di pagi hari, ya Allah. La amliku, di mana aku tidak bisa mengendalikan, linafsi, bagi diriku, dzorron, aku tidak mampu mengendalikan akan kemudorotan terhadap diriku. Sesungguhnya saya tidak punya kemampuan untuk mengantisipasi sesuatu hal yang membuat diriku mudor, itu aku tidak punya kemampuan. Aku sadar itu. Wala naf'an, sesungguhnya aku juga tidak bisa mengambil sisi kemanfaatan, tidak bisa. Aku tidak bisa mengambil sisi kemanfaatan juga. Ya. Aku tidak bisa mengambil sisi kemanfaatan, wala mautan, dan aku tidak bisa mengendalikan mati. Aku harus mati 100 tahun lagi, itu nggak bisa. Atau aku harus mati sekarang, nggak bisa itu. Aku tidak punya kemampuan apa-apa.
Wala hayatan, begitu juga aku tidak bisa mampu mengendalikan hidup. Wala nusyuron, dan aku tidak bisa juga akan mengendalikan terhadap hidup kembali. Tidak bisa itu. Begitu juga wala astatiu, aku juga tidak mampu an akhidah, untuk mengambil siapa aku, ilama, kecuali sesuatu a'toitani, yang telah kau berikan kepada aku. Aku nggak mampu mengambil sesuatu yang belum kau berikan ya Allah, belum mampu, nggak bisa itu. Wala an attaqi, dan aku tidak bisa menjaga ilama, kepada sesuatu waqaitani, yang telah menjaga siapa engkau ni kepadaku. Oleh sebab itu fawaffaqoni ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan pertolongan kepadaku, Allahumma ya Allah, lima, terhadap sesuatu tardohu, yang engkau telah meridhoihu kepada mbak, minal qauli, berupa ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, wa fi afiatin, dan bahkan di dalam afiah, wa fi afiatin, wa sitrin, dan tutup. Ya Allah, berilah aku pertolongan terhadap sesuatu yang menjadikan kau ridho, dari ucapan, perbuatan, afia, dan tutup ini semua. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu qadirun, sangatlah berkuasa. Wa qaulihi, dan begitu juga seperti doanya Nabi Aidon alaihi salam. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi telah memberikan satu cara, ya, kaifiyah, selain hatimu pasrah kepada Allah, tapi engkau juga nyatakan kalau bisa seperti doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua adalah wa qaulihi, dan seperti dawuhnya Nabi alaihi salam, aidon halimali alaihi, tetap atas Nabi assalamu adapun keselamatan. Dengan beliau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni asbahtu, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku asbahtu, telah masuk pagi, siapa aku, masuk waktu pagi, di mana la astatiu, aku tidak bisa, tidak mampu, daf'ama, menolak, ma, sesuatu, akrohu, yang aku benci. Aku tidak mampu ya Allah untuk menolak segala sesuatu yang aku benci. Aku benci sakit, ya, tapi aku nggak mampu untuk menolak sakit pada diriku. Aku benci kegagalan, tapi aku nggak mampu untuk menolak sesuatu yang aku benci berupa kegagalan itu. Begitu juga wala amliku, dan aku tidak bisa mengendalikan, menarik, naf'ama arju, kemanfaatan sesuatu yang aku inginkan. Begitu juga kesuksesan itu adalah sesuatu yang aku selalu inginkan, tapi aku tidak bisa meraih kesuksesan itu untuk saya tarik. Wasbahal amru, dan jadilah segala perkara ini biadi wairi, bukan ada di tanganku. Kalau aku tidak mampu mengantisipasi sesuatu yang aku benci, dan aku tidak mampu untuk meraih yang aku inginkan, berarti itu segala sesuatu itu tidak ada di tanganku. Aku tidak punya kuasa itu. Wa asbahtu, dan aku jadi di pagi ini murtahinan, sebuah kehinaan, bi amali, akan amalku, ya, murtahinan, sebagai orang yang terhinakan. Diartikan terhinakan ini, kalau saya bisa mengartikan ini tergadaikan, tergantung, ini bergantung. Aku nggak bisa mengantisipasi, nggak bisa mengambil, kan seperti orang digantung dengan amal perbuatanku. Fala fakiro, dan tidak ada kefakiran, aftaro, yang paling fakir minni, dari aku. Tidak ada yang paling fakir kecuali aku.
Allahumma ya Allah, la tusyamit, janganlah engkau menjadikan mencela bi kepadaku aduwi akan musuhku ya Allah. Jangan musuh-musuhku itu engkau jadikan bisa mencela kepadaku ya Allah. Wala tusi, dan janganlah engkau jadikan bisa menjelek-jelekkanku bi akan aku. Wala tusi. Kalau bisa juga wala tusayi, dan janganlah engkau jadikan ya Allah bisa menjelekkan bi kepadaku sodiki akan teman-temanku ya Allah. Wala taj'al musibati fi dini, janganlah kau jadikan olehmu, jangan kau jadikan ya Allah musibati ujianku ini fi dini, ada di dalam agamaku. Begitu juga wala taj'al, dan jangan kau jadikan ad-dunya, dunia akbaru hammi, menjadi angan-anganku yang paling besar. Wala mablagha ilmi, dan tiada yang bisa ya, jangan kau jadikan sampai kepada ilmuku. Wala tusalid, dan janganlah engkau kuasakan alaiya kepadaku man, orang la yarhamani, yang tidak menyayangiku ya Allah. Jadi sekalipun bahwa kita pasrah kepada Allah, seluruhnya Allah yang ngatur, maka kita juga disyariatkan untuk berusaha dengan doa ini. Ila ghairi dzalika minal ad'iyati, dan selain dari doa-doa, ila ghairi dzalika, selain itu, minal ad'iyati, berupa doa-doa allati tuksabu, yang selalu diusahakan, allati tuksabu, yang telah dirigakan, ar-ridho, dengan cara ridho wat taslim, dan pasrah. Selain doa itu, kita juga harus berusaha ridho dan pasrah kepada Allah. Jangan hanya mengeluh dengan melalui doa, tapi hati kita belum puas atau tidak ridho. Kita pasrah dalam doanya, tapi hatinya belum pasrah. Baik itu wal maksudu min du'aihi alaihi salam. Adapun tujuan min du'aihi, dari doanya Nabi alaihi, mudah-mudahan tetap pada Nabi assalamu alaihi wasallam. Apa yang paling penting, yang paling urgent dari sebuah doa Nabi itu adalah fahmu ma'aniha, memahami akan nilai isi daripada doa. La mujarradu al-fadhiha, bukan hanya dari sisi penampilan lafadznya doa. Kenapa fal muradul bil ma'ani? Fal muradu, adapun yang dimaksudkan, fal muradul ma'ani, maka adapun yang diinginkan dari makna-makna dari doa itu lalawani, bukan dari casingnya, tapi isinya. Doa itu yang paling hebat itu adalah isinya, bukan casingnya. Bukan casing kata-katanya yang indah, indah, bukan, tapi sejauh mana nilai kualitas isi daripada doa. Wallahu ta'ala alam, Allah lah ta'ala yang halim mahaluhur, Allah itu alamu yang mengetahui. Ajma ayujimu wa yujmi'u, dan telah mengumpulkan hadhil ma'ani, yang akan makna-makna doa ini. Apa? Wasiatul Syekh Thariqatinal Qutbi Ibni Masyis, bahwa doa-doa ini telah dikumpulkan di dalam wasiatnya. Jadi doa-doa tadi itu loh, doa-doa itu sudah dimodifikasi, sudah dikumpulkan oleh guru kita, guru thariqah kita, yaitu wali kutub, yaitu Ibnu Masyis, ya, Ibnu Salam bin Masyis, di mana beliau di dalam kumpulan-kumpulan doa ini yang menjadi wasiat beliau li rajulin, kepada santrinya, kepada seorang laki-laki, alladzi, yang qala, berkata, siapa si santri, rajul lahu, kepada, yaitu Ibnu Masyis. Jadi wasiat ini telah terkumpulkan, ya, telah dikumpulkan menjadi sebuah wasiat yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Ibnu Masyis, kepada santrinya. Ini menjadi wasiatnya beliau kepada santrinya. Ketika apa itu? Ketika si santri itu, yaitu berkata kepada beliau, lirojulin, bagi seorang santri atau lelaki, alladzi yang kola, berkata siapa, rojul lahu, kepada gurunya, yaitu Syekh Masyis.
Gimana katanya si santri tadi? Wadhof, berikan tugas alayya kepadaku wadhoifa wa auroda, akan tugas-tugas dan wirid-wirid. Jadi satu ketika si santri ini minta kepada guru Syekh Masis agar supaya beliau memberikan semacam tugas. Ya, guru, panjenengan berikan tugas lah, biar tugas-tugas ini akan menjadikan rutinitas saya dan menjadi wirid-wirid saya. Begitu si santri murid itu minta seperti itu, karena dalam ilmu tasawuf seorang salik itu nggak boleh minta kepada guru itu. Jadi harus nunggu wasiatnya mursyid, dan beliau sangat tahu ini kapan pindah, kapan belum, kapan punya tugas, kapan tidak perlu diberi tugas, itu nggak perlu. Ya, santri salik itu kemudian meminta kepada guru, maka itu fagodoba, maka marah siapa Ibnu Masis, wakola, dan berkata siapa Ibnu Masis lau kepada si santri tadi. Gimana kata beliau? Rasulun ana, Rasulun ana, apakah aku, apakah Rasul ana adapun aku, apakah aku itu Rasul? Kok sampai mewajibkan? Fa'ujibul wajibat, kemudian aku mewajibkan kewajiban-kewajiban. Aku bukan Rasul, kok kemudian aku loh disuruh mewajibkan sesuatu. Kewajiban itu sudah jelas. Jadi apakah aku ini seorang Rasul yang kemudian aku harus mewajibkan dari kewajiban-kewajiban kepada kamu? Beliau sambil marah kepada muridnya. Begini aja, Zah. Al-faraidu ma'lumatun, kewajiban-kewajiban itu sudah jelas, sudah maklum. Wal ma'asi, sementara maksiat masyhuratun, maksiat itu juga masyhuratun, juga sudah viral, sudah terkenal. Ini wajib, ini apa? Sudah ada di syariatnya itu. Yang tidak boleh maksiat ini juga sudah tahu. Yang paling urgen penting, Jong, fakun, maka jadikan lil faraidi, terhadap kewajiban-kewajiban hafidun, menjaga. Yang paling penting itu, jagalah apa yang telah menjadikan kewajiban dari syariat ini kepadamu. Walil ma'asi, dan kepada kemaksiatan-maksiatan ini rafidun, menolaknya. Jadi kepada yang wajib itu pelihara, yang maksiat itu tolak, jauhi. Gak perlu aku kemudian mewajibkan kamu, karena wajib itu sudah jelas. Sholat sudah jelas wajib. Itu yang paling penting adalah kamu pelihara sholat itu. Tahu kalau zina itu juga haram, tahu kan kamu, hindari itu. Waqfat qalbaka, coba pelihara qalbaka akan hati nuranimu. Kalau kamu pengen bisa, nah ini akhirnya, kalau kamu pengen bisa, ya menjalankan, bisa menjaga kewajiban dengan baik, kamu bisa membuang jauh-jauh kemaksiatan dengan baik, waqfat qalbaka, maka peliharalah hatimu. Waqfat, pelihara olehmu qalbaka akan hatimu, min iradati dunya, dari kepinginanmu dunia. Jangan sampai hati nuranimu itu disetir oleh dunia. Wa hubbin nisa'i, dan cinta wanita-wanita, itu jaga itu. Wa minal jahi, dan mencari jah, ingin dihormati itu, hindari itu. Wa isari syahwati, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingan syahwat. Ini trik atau caramu biar kamu bisa memelihara daripada kewajiban dan bisa menjauhi maksiat. Wakna, terimalah fi dzalika kullih, fi dzalika, dalam hal itu, kullihi, seluruhnya. Ini untuk memelihara dari dunia, memelihara cinta wanita itu, coba itu terima itu. Ya, terima untuk memeliharanya itu. Wakna, dan terimalah fi dzalika, dalam hal itu, kullihi, secara keseluruhan. Ya, hidupmu coba itu terima. Bima, dengan sesuatu qasama, yang telah membagikan. Siapa Allah laka kepadamu, serta kamu terimalah.
dari apa yang menjadi pemberian-pemberian Allah itu terima dengan legowo. Kemudian kamu diposisikan punya ini, jabatanmu ini, rezekimu ini, posisimu ini di dunia. Coba itu terima dengan baik atas peparing pembagian Allah. Baik berupa rezeki maupun pangkat terima. Idza kharaja laka, apabila keluar. Laka bagimu apa makhrajur ridho, yaitu hasil keridhaan. Kalau seperti itu ternyata kamu mulai belajar itu. Untuk memelihara hatimu untuk tidak dunia, itu untuk tidak mencintai dunia, mencintai wanita, untuk mencari pangkat, memilih mengutamakan syahwat, kemudian menerima peparing-peparing Allah. Itu nanti bisa diketahui, ya, bisa diketahui apakah perilakumu, ya, perilakumu untuk menjauhi cinta dunia, untuk tidak cinta wanita, tidak mencari popularitas, tidak memprioritaskan syahwat, itu akan betul-betul nanti menghasilkan ridho, mendapatkan rekomendasi dari Allah. Itu cukup begini. Idza kharaja laka makhrajul, kalau itu kamu terima dengan ridho, dengan keputusan-keputusan Allah ini kamu terima dengan ridho, menerima peparing Allah, pembagian Allah kamu terima, mau enak ndak enak kamu terima dengan ridho. Itulah wa jamaluhu ta'ala. Berarti kamu telah mendapatkan jamaliannya Allah. Itu berarti jamaliannya Allah muncul pada hatimu. Kalau kamu idza kharaja laka makhrajur ridho, kalau memang keluar laka bagimu apa makhrajur ridho, hasil ridho dari semua apa yang ditakdirkan oleh Allah, menghasilkan rasa ridho pada hatimu, wa jamalu, itulah jamaliannya Allah Ta'ala. Kalau sudah kamu dapat jamaliannya Allah, fakun, maka jadilah lillahi, kepada Allah, fihi, di dalam jamalullah, syakiron, jadilah orang yang bersyukur. Karena itu karunia besar. Kamu bisa ridho terhadap putusan-putusan Allah. Tidak semua orang dapat itu, punya potensi itu. Maka syukuri itu. Dan sebaliknya wa idza kharaja laka, maka bila menghadapi hidup ini ternyata keluar laka badikum apa makhrajus sukhti, yang keluar justru kemarahan, yang menghasilkan, yang memproduksi perilaku keputusan Allah ternyata menghasilkan kemarahan pada dirimu, wa jalaluhu, maka itulah penampilan jalalnya Allah. Maka ini pentingnya makrifat kepada Allah, pentingnya kenal kepada Allah. Jadi ketika tidak diberi sukses berarti itu jalaliannya Allah, kalau diberi sukses berarti jamalian Allah. Ketika yang keluar, yang muncul pada jiwamu itu adalah jalaluhu, fakun, maka jadikan alaihi, atas jalalullah itu sobiron, sabar. Karena yang namanya jalalullah itu adalah sesuatu yang tidak enak. Berbeda dengan jamaluhu. Kalau jamaluhu yang keluar pada dirimu, berarti itu yang enak-enak. Kalau yang enak-enak keluar atau hadir pada dirimu, maka bersyukurlah. Sementara wahubbullah ini, sementara cinta kepada Allah itu qutbun, menjadi poros, taduru, yang akan berputar alaihi, atas poros apa al-khairatu, kebaikan-kebaikan. Begitu kamu diberi cinta Allah, berarti kamu telah diberikan poros sumber kebaikan-kebaikan. Wa aslun jami'un, dan sumber jami'un yang mengumpulkan di jami'il karomati, terhadap seluruh kemuliaan-kemuliaan atau karomah. Jadi ketika kamu diberikan cinta Allah, diberikan rasa cinta terus kepada Allah, berarti kamu diberikan poros sumber kebaikan-kebaikan. Dan itulah, ya, poros itulah menjadi sumber yang bisa mengumpulkan hubbullah itu loh. Hubbullah itu akan menjadi aslun jami'un, menjadi sumber yang bisa mengumpulkan li jami'il karomat, terhadap kemuliaan-kemuliaan ini. Maka jagalah untuk cinta kepada Allah, biar dari cinta itu akan mengeluarkan sumber-sumber kebaikan dan akan melahirkan karomah-karomah. Jadi istilahnya di dalam kitab ini wahubbullah qutbun, bahwa cinta Allah ini menjadi sumber atau poros kebaikan. Wa hisnu dzalika, sedangkan adapun untuk menjaga dzalika akan poros
menjagakan hubbullah, yang menjadikan poros kebaikan ini, wa hisnu dzalika kullihi, secara keseluruhan, itu arbaatun, ada 4 cara memelihara poros, ya, poros atau ujung daripada cinta kepada Allah. Apa yang perlu dipelihara untuk dijaga adalah sidqul waroi. Pertama, harus benar-benar warok hidup ini. Wa husnun niyati, dan baik niatnya, motivasi hidup ini harus niatkan kepada Allah. Wa ikhlasul amali, segala amal perbuatan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wa mahabbatul ilmi, dan tak kalah penting adalah cinta terhadap ilmu. Wala yatimu dzalika, dan tidak akan sempurna apa dzalika, seluruh arba tadi, illa bimahabbati akhin sholihin, kecuali dengan illa bisuhbati akhin sholihin, kecuali bersahabat, bergaul dengan saudara yang soleh, au syaikhin nasihin, atau dengan guru yang selalu menasihati. Jadi 4 poin itu, pondasi itu yang menjaga kepada hubbullah, yaitu 4 itu tidak akan pernah sempurna kecuali harus selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan guru yang selalu menasihati. Wa qala dawu Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, Syekh Abu Hasan radhiyallahu an, akhris, bersemangatlah, jagalah, bersemangatlah atau jagalah atau motivasilah, lobo istilahnya, rakuslah gitu, rakus atau bersemangatlah antus pihak, yaitu ketika engkau ada di pagi hari, watumsia, dan ada di sore hari, dengan selalu apa, mufawwidun, memasrahkan, wa mustasliman, dan maksudnya menyerahkan. Hidup itu perlu diserahkan kepada Allah. Atas segala apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita terima, itu serahkan kepada Allah, mulai pagi sampai sore. Karena dengan cara itulah Allahu, dengan harapan mudah-mudahan Allah yang dulu akan selalu memperhatikan, ya Allah, ilaika, kepadamu. Kalau sudah Allah memperhatikanmu, karena kamu taslim, karena kamu sudah betul-betul kuat kepasrahanmu kepada Allah, maka Allah akan memperhatikanmu. Kalau sudah Allah memperhatikanmu, fayarhamaka, maka sehingga Allah akan memberikan, atau Allah akan belas kasih sayang kepadamu. Wa qala ba'duhum, dawuh sebagian ulama tasawuf, man ihtada, man barang siapa itu ihtada, untuk selalu mencari hidayah, petunjuk ilal haqqi, kepada yang hak, pada Allah. Barang siapa terus berusaha untuk mencari petunjuknya itu hanya kepada Allah, lam yahtadi, tidak mencari petunjuk ila nafsihi, kepada dirinya. Barang siapa orang yang berusaha maksimal untuk mencari petunjuk kepada Allah, tidak mencari petunjuk kepada selain Allah atau hanya kepada dirinya. Wa man ihtada, dan barang siapa berusaha sebaliknya, barang siapa yang berusaha mencari petunjuk ila nafsihi, mencari petunjuknya itu melalui nafsunya, lam yahtadi, tidak akan pernah menunjukkan, yaitu nafsu itu ilallahi, kepada Allah. Nah, ini begini maksudnya. Man ihtada, man barang siapa itu ihtada, selalu berusaha mencari petunjuk ilal haqi, kepada Allah, lam yahtadi, pasti tidak akan memberikan petunjuk, ya Allah, ila nafsihi, kepada nafsunya. Kalau orang itu sudah cara mencari petunjuknya itu hanya dimulai, ya, memprioritaskan untuk Allah, pasti nafsu tidak mampu nanti akan memberikan petunjuk. Kalah dulu petunjuknya Allah. Jadi kalau sudah Allah yang memberikan petunjuk, nafsu minggir. Itu maknanya ini. Maka ini kita temukan ini. Dan barang siapa wanita dan barang siapa yang mencari petunjuk ila nafsihi, kepada nafsunya, maka lam yahtadi, tidak akan pernah bisa menunjukkan nafsu itu ilallahi, menuju kepada Allah. Jadi kalau minta petunjuknya itu kepada Allah, maka tidak akan pernah Allah itu menunjukkan kepada nafsunya. Begitu juga barang siapa yang mencari petunjuknya itu kepada nafsu, maka tidak akan pernah menunjukkan nafsu itu kepada Allah. Au man ro'a, maksudnya adalah barang siapa melihat, siapa man,
Maksudnya man adapun siapa orang itu ro'a melihat siapa man al-haqqa kebenaran, waba maka hilang an nafsihi akan dirinya man. Jadi kalau orang itu melihat yang hak, hanya memperhatikan Allah, maka hilanglah waba an nafsihi, waba akan hilang, yaitu kecondongan nafsu. Akan hilang, dominasi nafsu itu hilang ketika hidup ini hanya memperhatikan Allah, dominasi nafsu akan hilang. Sebaliknya waman ro'a nafsahu, dan barang siapa yang selalu memperhatikan yaman nafsahu akan nafsunya atau dirinya man, hujiba pasti akan dihalangi, ditutup oleh Allah anillahi kepada Allah. Summa innal aqila, summa kemudian innal aqila sesungguhnya orang yang berakal, alladzi yang zuru yang selalu melihat siapa akil, ma terhadap sesuatu yaf'alu yang mengerjakan siapa Allah wal arifu itulah orang akil model itulah al arifu adalah orang akil yang makrifah. Jadi sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang selalu memperhatikan, melihat terhadap apa yang akan ditakdirkan oleh Allah. Orang akil model itu namanya akilul arif, orang yang berakal yang sudah kenal dengan Allah. Kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu, apa penjelasannya? Li'annahu karena sesungguhnya akil huwa akil alladzi yatahaqqaqu yang telah nyata fihi itu fihi di dalam akil apa dzalika yaitu nadzur, karena sudah nyata terbukti. Li'annahu dzalika li'annahu alladzi yatahaqqaqu fihi dzalik, karena orang akil ya yang selalu melihat terhadap apa yang diputuskan Allah, apa yang diperintah Allah itu menjadi prioritas dalam hatinya, lebih didahulukan dalam hidup itu, itulah ya sebagai bukti ya pandangan untuk selalu melihat kepada Allah, mendahulukan ya hanya mendahulukan kepada Allah, itulah bukti yang menjadikan orang berakal itu menjadi orang yang ma'rifah, itu maksudnya. Wa min alamatihi, dan sebagian daripada cirinya orang ma'rifah itu la yastauhisu, tiada akan liar, tiada akan sepi, tiada akan asing. Orang yang ma'rifah kepada Allah tidak pernah asing min syai'in dari sesuatu li ma'rifatihi untuk mengenal Allah fi kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Wa fahmihi dan pemahamannya si akil anillahi kepada Allah fi kulli syai'in terhadap segala sesuatu bi khilafi wairi berbeda dengan orang yang tidak ma'rifah, orang yang tidak berakal minal ubadi dari kalangan para ahli ibadah wa zuhadi dan orang-orang zuhud. Wa walladzi dan itulah alladzi yang akan alladzi asyara yang akan diberikan petunjuk oleh mu'alif ilaihi kepada ma biqaulihi dengan dawuhnya si mu'alif. Alhamdulillah, ini sebagai parameter ukuran daripada ketika cahaya atau matahari, cahaya kebenaran ma'rifah itu sudah berada di dalam kalbu seorang mukmin yang paling dalam, sehingga akan melahirkan tarku tadbir, yaitu meninggalkan untuk mengatur dan memasrahkan seluruhnya hidup ini hanya kepada pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.